Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Marzuki. Ia tak pernah menyangka tubuhnya yang selama ini terasa sehat dan bisa diajak bekerja hingga larut malam, ternyata mulai bermasalah. Sebagai seorang seniman, Pak Zuki merasa pola hidupnya memang kurang teratur. Ia kerap tidur terlalu malam, sehingga berdampak pada kebiasaan makan dan merokoknya. Jadi saya begitu kena gula, semuanya itu otot lino, urat saraf lemas semuanya. Jadi bawaannya tuh ngantuk. Pandangan juga rabun. Di sini ini pandangan kalau ngelihat itu nggak jelas gitu kan pandangan. Awalnya, tubuh Pak Zuki memang tampak sehat-sehat saja. Hingga usianya 50-an tahun, semuanya terasa berubah. Berat badan tiba-tiba turun secara drastis. Saya waktu itu 400 kadar gula saya itu. Di situ tuh di angka 400 tuh benar-benar saya ngedrop mas. Kolesterol tinggi. Tensi tinggi juga, sampai 200 tensi saya. Ya Allah kok begini ya, hanya satu penyakit kok semuanya kena gitu. Pak Zuki menjadi contoh, cepat atau lambat, jika pola hidup tak diperhatikan dengan baik, tubuh akan menjadi sakit. Ayo belajar dari kisah Pak Zuki di Go Healthy. Oke, halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Edwin Lo kembali berjumpa dengan Anda di program kesayangan Anda, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya saya bersama praktisi kesehatan, ada Bang Faidon, Mas Yohanes. Kami bertiga akan memberikan Anda begitu banyak solusi kesehatan untuk Anda semua. Bersama kita di sini sudah ada Cak Marzuki, datang meminta satu solusi karena kondisinya tidak sedang dalam keadaan yang baik. Diabetes adalah ibu dari semua jenis penyakit dan beliau sudah merasakan dampaknya. Mari kita sambut. Pak, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat ya Pak ya. Selamat. Pertama-tama mungkin kami ucapkan prihatin ya. Karena diabetes ini banyak sekali komplikasinya. Dan katanya Cak Marzuki ini sudah merasakan dampak-dampaknya ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, sekarang kesibukannya apa saja nih Pak? Masih main, kadang-kadang kalau ada callingan main gitu kan. Kadang-kadang ya bongkar bangunan, main besi tua gitu kan. Jalan berarti sesuai ya? dengan ini ya, orang Madura gitu kan. Cari besi, cari besi kayak gitu. Oke, mungkin kita tanya dari satu hal ya Pak ya. Keluhan kira-kira 1 bulan terakhir yang dirasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki.
apa saja yang terganggu? Yang jelas otot ya, otot tuh linu gitu kan, bawaannya males gitu, bawaannya ngantuk. Waktu itu ya, waktu masih parah-parahnya gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah sih udah mendingan gitu. Setelah banyak ngikutin saran dari dokter, setelah minum obat, semuanya pola makan dirubah semuanya. Yang tadinya kalau nggak tengah malam itu nggak tidur, menjelang mau tidur harus makan, itu semuanya rubah. Dan alhamdulillah sekarang hanya ini aja ada sedikit lah pusing, pada pusing-pusing gitu kan. Ya, makanya tadi di tensi ulang ini tinggi kata saya. Padahal kemarin udah normal gitu. Jadi di gula ini ya kadang-kadang tidak stuck gitu di salah satu. Tidak stabil. Iya, kadang-kadang gulanya sekian tiba-tiba berubah. Begitupun tensi. Saya kemarin tuh tensi udah bagus, aman lah mau datang ke Metro TV. Ternyata barusan dicek sama Mas Johannes. Waduh, kok berubah kata saya gitu, kaget bener gitu kan. Kayak gitu. Itu Mas. kapan Pak didiagnosa diabetes itu? Saya sekitar 2 tahun yang lalu, semenjak badan saya itu kurus gitu. Nggak ada orang kena gula itu kurus. Disitulah saya. Berapa itu angkanya waktu itu? Waktu itu 400. Itu paling tinggi berapa? Paling tinggi itu. Itu paling tinggi? Paling tinggi. Kaget dong? Kaget. Kagetnya... Pantesan saya itu badan jadi kurus, kata saya bawaannya ngantuk, semuanya lemes gitu. Emang selain gula darah yang tinggi, tensi berapa? Paling tinggi yang waktu itu 200, Mas. 200. 200. Ya, Kalau ngelihat angka itu Pak, boleh saya informasi sama Siap, Pak Mas. Marzuki nih. Tahu nggak Bapak sedang dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan Maha Kuasa? Tahu Mas, ini Karena orang dengan gula 400, tensi 200 itu bisa-bisa udah kena serangan jantung, udah bisa kena stroke dan bisa selesai di tempat. Ini masih mensyukuri saya, nikmat dari Allah, masih mensyukuri, masih sehat itu. Dikasih kesempatan yang kedua. Pemirsa perlu ketahui sebelum dilakukan pengambilan gambar, kita juga sudah melakukan pemeriksaan. Gula darah sewaktu dari Pak Marzuki ini nilainya 269, Pak. Ini masih tinggi ya, karena makanya kaget saya tadi. Jadi normal dari gula darah sewaktu ini seharusnya di bawah 200. Dan satu lagi, ini tensinya. Tensi Pak Marzuki itu tinggi, 172, Pak. 172/88. Karena targetnya itu harus di 120/80. Jadi ini belum terkendali, padahal Pak Marzuki tadi menyatakan bahwa konsumsi obat sudah rutin ya. Ya, rutin. Nah, ini masih naik turun dan hati-hati Pak Marzuki dan pemirsa ketika Anda punya nilai yang naik turun, justru ini yang mengkhawatirkan karena disitulah sudah terjadi adanya ancaman kerusakan dari pembuluh darah, dan kerusakan pembuluh darah ini nanti kalau tidak ditangani dengan baik, ujung-ujungnya adalah komplikasi. Pernah lihat nggak orang kena komplikasi akibat diabetes? Pernah. Seperti apa? Itu komplikasi kayak contohnya almarhum Bang Hamdan ATT itu semuanya rusak, semuanya sampai meninggal. Itu saya lihat dengan mata sendiri karena saya sering ke sana gitu. Kena apa dia komplikasinya? Ya, stroke, jantung. Jantung kena juga. Diabetes, paru-paru, semuanya. Wah, semuanya. Semuanya. Kadang-kadang ngaca diri saya, ya Allah kalau saya yang kena begini, gimana gitu kan. Itu dia. Selama terkena diabetes ya, dan ini sudah banyak komplikasinya. Apa titik terendah yang pernah Pak Zuki alami dan mungkin membekas di hati sampai saat ini? Begitu kena saya diabetes itu langsung drop semuanya. Badan semuanya itu dicek sama dokter, semuanya itu bermasalah pokoknya semuanya. Apa nih yang Pak Zuki paling takutkan saat ini? Mati. Jujur aja. Karena semua sel dalam tubuh saya ini rusak. Itu dia. Setelah saya kena diabetes itu sel dalam tubuh saya itu rusak. Periksa ini sekian, periksa ini sekian. Takut itu saya. Akhirnya saya sendiri lah yang merubahnya gitu kan. Kalau saya tidak merubahnya mungkin ya wallahu a'lam gitu aja. Selagi ada praktisi kesehatan, ada Bang Faidon, Mas Yohanes. Apa yang Bapak harapkan atau mau tanyakan kepada mereka mengenai diabetes ini? Yang saya tanyakan bagaimana supaya saya ini tidak kena lagi gitu kan, tidak kena diabetes dan yang lainnya gitu kan. Gimana solusinya? Ada solusi nggak, Mas? Gitu kan? Oke, baik. Saya mau ngasih lihat sama Pak Marzuki dan pemirsa bahwa orang yang sudah punya diabetes itu punya kecenderungan darah kental dan sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah sebetulnya di sekujur tubuh dari kepala sampai kaki. Nah, penggumpalan darah itu
seperti ini, wujudnya seperti ini, kayak trombusnya, jadi darahnya seperti lengket dan mengikat berbagai sel darah yang ada dalam tubuh. Sel darah itu kan banyak ya, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan komponen-komponen darah lain dalam tubuh itu ikut terikat di situ. Kolesterol terikat, asam urat terikat. Jadi untuk membantu mengurai penggumpalan darah ini adalah kita menggunakan teknologi laser seperti yang sekarang dikenakan sama Mas Edwin. Mas Edwin pakai itu dan nanti perangkat itu akan memproduksi sinar laser yang berwarna merah, itu ada 10 titik sinarnya. Itu nanti dia akan membantu mengurai trombus. Nah ini akan diurai, ilustrasinya seperti ini. Jadi kebayang itu gula itu ada nyangkut terikat di dalam sel darah merah ya. Nah, gula yang terikat di dalam sel darah merah tadi, kalau dalam kondisi nyangkut nggak bisa dihantar ke seluruh tubuh, jadi badan lemes. Tapi kalau udah diurai seperti ini, si sel darah merah itu bisa mengantar gula. Gula diantar ke sel, nanti di sel itu kemudian gulanya dibakar. Siapa yang membakar? Organ yang namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini bekerja membakar gula di dalam sel dengan bantuan oksida nitrit yang diproduksi oleh teknologi laser. Nah, si mitokondria ini akan bakar gula. Pemirsa dan Pak Marzuki harus tahu sel jantung kita misalnya itu ada 5.000 sampai 8.000 mitokondria. Jadi dengan semua mitokondrianya dibantu diaktifasi oleh teknologi laser, itu sebabnya kalau orang menggunakan teknologi laser, bukan hanya gulanya terkontrol, tapi badannya terasa energinya naik. Nah pemirsa, ketika kami sudah menjelaskan hal ini, apalagi tadi ada cerita, ada pengalaman dari Pak Marzuki bahwa kaget gulanya tiba-tiba tinggi. Mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama, yang punya keluhan yang sama, atau mungkin sudah terlanjur didiagnosa diabetes dan sudah terjadi komplikasi. Kita mengundang Anda untuk menggunakan teknologi laser sekarang juga untuk kesehatan Anda. Dengan menggunakan teknologi laser ini, maka tadi Bang Paidon menceritakan gula darahnya terkendali, asam urat terkendali, kolesterol terkendali, dan tensinya juga akan terkendali. Karena kalau kita ngomongin tensi, tensi yang tinggi, ini dipengaruhi karena kadar nitrik oksid di dalam pembuluh darah yang berkurang. Nah, kalau kita ngomongin masalah tensi yang tinggi, ini dipengaruhi karena produksi nitrik oksid di dalam pembuluh darah yang berkurang. Di mana nitrik oksid yang berkurang ini menyebabkan pembuluh darah jadi kaku, jadi sempit, dan nitrik oksid akan berkurang ketika usia bertambah, pola hidup tidak sehat, dan paparan radikal bebas. Dengan menggunakan teknologi laser, maka nitrik oksid ini akan ditingkatkan sehingga pembuluh darah ini akan lebih elastis, kemudian akan lebih lebar, dan aliran darahnya menjadi lebih lancar, sehingga tensinya akan terkendali. Jadi pemirsa, hati-hati dengan tensi karena ini merupakan faktor pemicu terjadinya komplikasi. Namun ini bisa dikendalikan dengan pola hidup sehat, rutin ikuti anjuran dokter dan gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah, untuk Pak Marzuki dan juga pemirsa Go Healthy, EQ Laser adalah pilihan tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Sebagai upaya pencegahan penyakit, serta membantu mengendalikan dari diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya Pak Marzuki, pemirsa Go Healthy, bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi yang serius, dari serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. EQ Laser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak orang dan waktunya Anda untuk merasakannya. Segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Silakan dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan ini resmi dan bergaransi hanya di Gogomol. Perlu juga diingat, Gogomol tidak membuka cabang di kota yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, kita gunakan EQ Laser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan
keceriaan, atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang, atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita langsung bicara fakta, yaitu 50% pasien diabetes di Indonesia berisiko mengalami kebutaan. Ya, mengalami kebutaan jika mengalami diabetes Itu yang dia. tidak terkendali. Jadi kalau kita berbicara tentang diabetes di Indonesia, survei kesehatan Indonesia tahun 2023 itu mengatakan bahwa jumlah pasien diabetes di Indonesia itu 11,7% dan ini tidak menutup kemungkinan akan meningkat di tiap tahunnya. Nah, kondisi diabetes ini yang apabila kadar gula darahnya tidak terkontrol beresiko mengalami komplikasi. Salah satu komplikasi yang bisa terjadi yaitu pada penglihatan. Karena dari penelitian yang sudah dilakukan mengatakan 1 dari 2 orang yang mengalami diabetes di Indonesia ini akan terjadi penurunan tajam penglihatan dan berujung pada kebutaan. Nah, hal ini didukung karena apa? Karena ketika gula darah meningkat di dalam pembuluh darah, ini akan terjadi kerusakan. Belum lagi terjadi kerusakan pada saraf. Jadi ada 2 kerusakan yang terjadi pada pasien diabetes dengan kadar gula darah yang tidak terkontrol. Nah, pembuluh darah yang rusak itu bisa terjadi di mana saja. Salah satunya terjadi pada bagian mata. Jadi ketika terjadi kerusakan pada pembuluh darah mata, ini awalnya akan terjadi penurunan tajam penglihatan dan akan berakhir pada kebutaan apabila gula darah Anda tidak terkontrol. Jadi perlu dipahami pemirsa di rumah bahwa diabetes benar memang merupakan induk dari semua penyakit. Salah satu penyakit yang terjadi adalah kebutaan. Oleh karena itu, kendalikan gula darah Anda dengan pola hidup sehat. Tidurnya harus cukup, pola makannya harus sehat, kemudian olahraganya harus teratur, manajemen stresnya harus tetap dilakukan, kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dokter, dan gunakan teknologi laser untuk membantu menstabilkan kadar gula darah Anda. Jadi Pak Zuki, sebenarnya apa gaya hidup, mungkin makan, istirahat kurang, atau mungkin sesuatu yang menyebabkan diabetes ini datang? Jadi saya dulunya tuh asal gitu. Ketemu apapun dihabek kata orang Sunda gitu kan. Mau itu berkolesterol, mau itu pakai gula. Dan kalau malam hari menjelang tidur itu lapar bawaannya. Kalau nggak makan nggak bisa tidur. Makannya apa? Nasi. Yang banyak? Nasi banyak gitu kan, baru nikmat tidur. Tapi anehnya di sini, makanan yang ada di dalam badan saya ini kemana kok kurus gitu kan. Makan banyak, tapi badan kurus. Energi nggak ada? Energi nggak ada, bawaannya lemes. Semuanya, aduh itu benar-benar itu, kesiksa pokoknya. Itu kalau umpamanya haus, minum yang ada di ini yang manis-manis lah pokoknya dah. Nggak pernah nggak manis, kalau nggak manis nggak nikmat minumnya itu gitu. Jadi puluhan tahun ya badan. Puluhan tahun dirusak itu. Ya. Dari situ saya ini ya Allah, ini mungkin petunjuk Tuhan ini kan. Pak, tahu nggak teknologi laser yang kita bahas ini? Ya. Ternyata ada ekstensinya atau sambungannya yang membantu untuk kesehatan penglihatan Bapak. Ya. Jadi Bapak ini aja nanti ketika Anda menggunakan teknologi laser itu oksidanitritnya dengan oksidanitrit yang diproduksi oleh teknologi laser itu aja sudah bisa membantu mencegah kenaikan gula darah yang terlalu tinggi. Oke.
Artinya bisa membantu kondisi penglihatan. Apalagi di dalam teknologi laser yang terbaru itu ada yang namanya teknologi intranasal. Nah, teknologi intranasal itu adalah perangkat yang dari laser yang di pergelangan tangan itu nanti ada kabel, nanti masuk ke hidung. Nanti di hidung tuh ada keluar sinar lasernya lagi. Jadi ada dua. Bapak bisa lihat ilustrasinya, pemirsa bisa lihat ilustrasinya di layar kaca Anda. Nah, jadi itu lasernya itu keluar di dua tempat. Satu di pergelangan tangan, satu di hidung. Pompa ya ke saraf ya. Ya. Nah, di hidung itu apa yang terjadi? Artinya pembuluh darah yang di sekitar wajah itu lebih cepat terpapar dampak dari teknologi laser. Pembuluh darahnya bisa terbuka, aliran darah bisa menjadi lebih lancar. Jadi dia bisa membantu mengurangi resiko kebutaan, juga membantu mengurangi resiko sinus, kemudian masalah migrain, kemudian juga masalah stroke dicegah ya, kemudian demensia alias mudah lupa, vertigo. Dan satu lagi, karena sirkulasi darahnya lebih optimal ke otak, ada satu kelenjar kecil di dalam otak yang namanya pineal, itu bisa membantu produksi hormon melatonin yang membantu orang tidur lebih lelap. Nah, hormon melatonin ini bertanggung jawab sama proses tidur. Jadi orang-orang yang susah tidur akan dibantu dengan keberadaan teknologi laser yang didukung intranasal ini. Nah, jadi pemirsa, ketika Anda sudah melihat ini, apalagi tadi dengar cerita Pak Marzuki, mungkin Anda juga punya cerita yang sama. Berdoa pada Tuhan Maha Kuasa, pingin umur panjang. Nah, umur panjang itu harus diupayakan ya dengan menjalankan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Ayo pakai teknologi lasernya sekarang juga. Teknologi laser digunakannya sehari 2 kali, pada pagi atau siang hari dan malam hari. Pada pagi ketika digunakan akan menstimulasi serotonin, di mana serotonin meningkat di dalam tubuh, dampaknya adalah tubuhnya akan berenergi, moodnya akan lebih stabil, aliran darahnya menjadi lebih lancar. Dan pada malam hari ketika menggunakan teknologi laser, maka akan menstimulasi melatonin, di mana melatonin ini merupakan hormon tidur. Nah, hormon tidur akan meningkat sehingga Anda lebih mudah tidur dan tidurnya akan lebih berkualitas. Jadi pemirsa, kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda sehingga kualitas hidup Anda akan lebih optimal. Nah pemirsa, mari kita lihat, kita rangkum riwayat kesehatan dari Pak Zuki dan kira-kira apa yang harus dilakukan beliau supaya hidupnya makin sehat. Mari kita lihat, Pak Zuki punya riwayat diabetes. Berat badan turun drastis 87 ke 62 kg, kadar gula darah tinggi 269, bahkan lebih daripada itu pernah 400 pemirsa. Kadar kolesterol mencapai 300 angkanya, dan tekanan darah tinggi 172/88. Pak Zuki, ini yang harus dilakukan. Tetap kontrol rutin ke dokter, kembali ke dokter ya Pak. Ya. Terus disiplin minum obat sesuai dengan resep dokter. Batasi makanan tinggi gula dan lemak, terutama karbohidrat yang terlalu sederhana. Rutin olahraga 150 menit per minggunya, jadi dibagi setiap hari Pak. Dan yang terakhir jangan lupa, gunakan teknologi laser. Semangat Pak Zuki. Pak Zuki, kita sudah bincang-bincang, apa nih yang Pak Zuki dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi saya begitu mendengar penjelasan dari semuanya di sini, teknologi laser ini luar biasa. Saya tertarik untuk memakainya dan untuk membelinya gitu kan. Oke, baik, terima kasih Pak Zuki. Kalau gitu kita tanya satu hal dengan semangat ya Pak jawabnya ya. Ya, siap nggak mengupayakan dan menggunakan teknologi laser? Siap. Wah, siap, itu dia semangatnya. Bagus Pak Zuki. Supaya badan tetap sehat. Itu dia Pak ya. Terima kasih ya Pak Zuki. Terima ya. kasih Sudah kembali. sempatkan waktu, orangnya sibuk banget, syuting terus. Amin. Kita doakan Pak Zuki jadi tetap inspirasi, motivasi bagi orang lain ya Pak ya. Amin. Tetap jaga kehidupan. Kita doakan berkat Tuhan yang berlimpah untuk kehidupan Pak Zuki. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih Bang Faidon, terima kasih Mas Yohanes untuk waktunya hari ini. Cerita ini bukan hanya membuka wawasan kita, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Equilaser adalah pilihan tepat untuk sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya adalah Anda semua bisa tercegah dari komplikasi yang serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Perlu diingat, produk Equilaser atau dokter laser yang resmi, asli, bergaransi, dan bermanfaat hanya bisa Anda dapatkan di GoGo Mall.
Gogomol adalah satu-satunya distributor resmi dari dokter laser dan equalizer selama lebih dari 10 tahun. Gogomol telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional. Dan juga Gogomol juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomol. Perlu juga diingat pemirsa, Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Anda juga bisa mendapatkan produk equalizer dengan mengunjungi cafe showroom Gogomol yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, usia tidak dapat kita prediksi, tetapi usia panjang bisa dan dapat kita rencanakan. Kita harus berperan lebih aktif dalam merencanakan masa depan kita dengan membuat pilihan-pilihan yang tepat hari ini juga. Fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, seperti gaya hidup, pola makan, istirahat yang cukup, dan juga gunakan dokter laser atau equalizer. Jadi konsultasikan kesehatan Anda sekarang juga, karena ada solusi untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini, dan sampai bertemu pada episode selanjutnya. Salam sehat! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.